Ayo kita melihat ayat ini. Kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Yosua pertama, ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Yahweh Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang punya bahasa Inggris, apa saja terjemahnya, silakan dibaca. Have I not commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Ya, King James itu ya. Yes. Oke. Apa yang kita mau pelajari dari ayat ini, saudara? Cuma satu hal. Semua firman yang Tuhan katakan kepada kita itu tidak boleh disejajarkan dengan ketakutan kita. Our discourage, kita pakai bahasa King James. Ya, saya ulangi lagi. Semua firman yang Tuhan sampaikan kepada kita itu tidak boleh disejajarkan, tahu ya. Jalan bersama dengan ketakutan kita, ketawaran hati kita, kekejutan hati kita, dan semua keadaan di sekitar kita. Itu tidak boleh. Dan inilah salah satu penyebab terbesar mengapa banyak orang Kristen, termasuk pendeta sekalipun, yang sudah bisa khotbah hebat, tapi begitu mengalami sesuatu, firman itu lupa semua. Saya lupa, ada seorang yang menulis, kita ini siapa dan apa, itu ditentukan waktu kita kena squeeze, kena peres dalam hidup itu, keluar apa. Saya lupa siapa yang ngomong itu, bagus sekali. Betul tidak? Nah, waktu kita dipencet, waktu kita diperes, itu kan gak enak sama sekali. Nah, kalau kita tidak menjejajarkan, menyamakan firman yang kita terima dari Bapa kita, itu kita letakkan di atas semua yang kita alami, maka firman itu akan menguatkan kita luar biasa. Tapi kalau kita ngerti firman, dengar khotbah, kita juga sudah khotbah sendiri, tapi ternyata kita lagi diperas dalam hidup ini, terus firman itu kita rendahkan sejajar dengan masalah yang kita ada, kelemahan kita akan luar biasa lemahnya. Kira-kira ngerti gak maksud ini? Nah, maka itu tempatkan firman itu lebih tinggi daripada apapun juga. Pernyataan bukankah telah kuperintahkan kepadamu, artinya bukankah aku sudah ngomong kepada kamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Itu firman. Lalu kalau kamu ngalami apa-apa Joshua, ingat yang itu. Jangan tawar hati dengan discourage. Kamu harus semangat. Kamu harus kuat menghadapi itu semuanya. Karena firman di atas segala-galanya. Jadi masalahnya sekarang, bagaimana kita menempatkan firman itu di hidup kita. Just a knowledge. Oh, aku tahu firman ini begini. Aku ingat khotbahnya itu begitu. Jangan, kita harus mengalami betul firman itu. Maka itu kerugian kita yang paling besar, saudara, ketika Papa mendidik kita masuk praktek dari firman itu. Kita berteriak dan kita menghina. Betul? Tadi sambil nunggu saudara datang, kami bertiga, saya, Nani, Meling, ngomong-ngomong soal mengampuni. Susah sekali mengampuni itu ya. Susah sekali mengampuni. Sebetulnya nggak susah. Oh, nggak ada yang ngamen. Loh, sebetulnya nggak susah. Dua hal aja yang Yesus alami, dan itu kita alami. Dua hal aja untuk kita bisa gampang mengampuni. Satu, siap untuk direndahkan oleh orang itu. Dan dua, siap untuk dirugikan. Betul? Karena kalau kita nggak bisa menerima kelakuan orang itu yang menghina kita, merendahkan kita, terus kita merasa dirugikan karena perbuatannya, karena kata-katanya, karena kita nggak akan bisa ngampuni. Renungkan itu. Semua orang nggak bisa ngampuni karena dua hal itu tadi. Sakit, kok kurang ajar betul dia. Nggak ingat dulu yang bawa kok salahnya itu siapa? Wih, keren betul. Boleh ungkit yang dulu lagi. Ya, toh. Karena kita merasa direndahkan, kita merasa dirugikan. Nggak ingat jasaku dulu. Itu maksudnya cuma buat yang dulu yang dia pernah lakukan, atau sampai sekarang dia masih begitu terus? Tergantung. Kita setuju juga gitu. Iya,
Kalau kita nggak selesai dididik, Tuhan akan teruskan orang itu pakai kita. Kalau dia sudah mati, dia akan pakai orang lain lagi. Loh serius? Loh iya loh. Karena kita kan nggak lulus. Karena papa itu kan sayang kita. Coba anak-anak kalian dah, mana bisa diberi nggak lulus di sekolah? Betul nggak? Walaupun berat ujiannya, harus diuji. Masa kita bilang gak usah sekolah, gak usah, gak apa-apa lah. Goblok betul nih bapak mamanya ini. Karena ujiannya berat. Jadi kalau papa buat itu pada kita, bukan dia kejam. Karena masih ada pelajaran-pelajaran lain kita harus lewati. Nah kalau yang dasar aja gak naik-naik, bagaimana? Mengampunkan pelajaran dasar itu. Yang awal-awal kita bertobat, berapa tahun kita ini jadi Kristen? Masa di dasar terus? Artinya TK 16 tahun, gak lucu. Ayo kita maju. Oke, nah apa firmannya? Coba Bu baca 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi semuanya itu pakai firman, semuanya pakai firman. Maka nggak bisa nggak kita mengampuni. Terus tadi ada yang tanya. Jadi iya ngampuni, tapi kalau dia lewat terus nggak noleh, boleh nggak? Itu namanya belum ngampuni ah. Oke, silakan dibaca 1 Korintus 6 ayat 7. Mengapa ada firman seperti ini? 6 ayat 7. Ayo. Tadi Keluaran 3 tadi yang pertama. Ayo silakan. Indeed, there is already on quote of failure among you. Ya, failure among you. Kalau ada masalah saja di antara kita, itu satu kekalahan failure. That you have lawsuit with yourself. Why not instead be wrong? Instead be wrong? Huh? Why not instead be defraud? Ya. But you do wrong and defraud, and these things to brothers. Oke, cukup sampai situ aja. Enak enggak saudara? Dirugikan. Enak tidak? Enggak enak. Diperlakukan tidak adil. Enak tidak? Tapi justru itu yang papa mau. Ayo, amin atau aman? Enggak enak. Ini konsep dunia bilang, oh goblok kamu. Kok mau dirugikan? Ego lu, bilang gitu. Kalau kamu di belakang tidak adil. Tapi inilah kebenaran. Jadi kembali yang Yosua dinasihati Tuhan. Bukankah telah kukatakan kepadamu? Artinya firman itu di atas segala-galanya. Masalah-masalah kita harus taruh di bawah firman itu. Maka kalau hidup kita seperti itu, wah, luar biasa. Maaf, termasuk masalah dalam pernikahan kita. Saya tidak tahu. Kalau ada ya bertobat, enggak, puji Tuhan. Kita contoh orang lain. Seandainya ada di antara kita, entah kapan pernah terjadi. Wah, kita suami istri ribut besar. Wah, sudahlah. Istilah sudah pakai usur-usuran. Pulang kamu sana, pulang. Misalnya begitu. Misalnya saya ambil contoh. Iya. Sudah jengkel betul begitu. Ya, seandainya ada. Ya, itu enggak perlu terjadi. Kalau ayat ini kita pakai. Betul tidak? Ayo kita rendah hati. Semua permasalahan dalam hidup kita suami istri. Itu cuma sepele, merasa nggak dihargai. Jawab ya atau tidak? Ayo. Iya tahu, merasa nggak dihargai oleh pasangan kita ini loh. Padahal bukan maksudnya nggak menghargai. Cuma mungkin ngomongnya lagi salah itu. Tapi yang sini menerimanya nggak menghargai aku kamu. Artinya apa? Karena kita nggak mau dirugikan. Karena kita nggak mau diperlakukan tidak adil. Maka itu kita terus protes. Untuk apa saja. Filipi 2 ayat yang kelima. Coba lihat. Filipi 2 ayat yang kelima. Udah, silakan dibaca. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Nah, mind ini, ya apa yang ada dalam hidupan Yesus terus? Who being in the form of God, thought. Oh, cukup sampai situ aja. Coba ulangi satu kata saya mau cari. Dari awal. Let this mind be in you. Oh, be in you. Oke, dalam bahasa Indonesia, hidupmu bersama. Terjemahan apa, Darwin? Inggrisnya apa? Modern King James. Modern King James. Oke. Sama. Oh, sama ya. Ada yang lain? Bahasa Inggris yang lain? NIV silakan coba. Saya mau ambil kata itu. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Oh, your attitude-nya gak lengkap. Nah, bahasa Indonesia jelas. Dalam hidupmu bersama, pakailah, gunakan, miliki sama itu pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Tuhan Yesus. Nah, kata hidup bersama itu yang menarik sekali.
Dimulai dari yang paling kecil, unit yang paling kecil adalah suami istri. Baru kita meluas lagi ke society, community, gereja dan seterusnya. Nah, kalau dalam hidup kita bersama menggunakan pikiran dan perasaan yang dimiliki Tuhan Yesus, dibaca sampai selesai di rumah ya, sampai ayat yang ke-9, luar biasa. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia dihancurkan, direndahkan. Dia itu Tuhan, tapi dia make no reputation, ada kata itu. Menghilangkan semua harga dirinya demi kita. Jadi semua pertentangan dalam hidup ini, baik suami istri, baik dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa saja, itu ketika kita tidak mau dirugikan dan diperlakukan tidak adil, kita berontak. Memang dianggap bodoh oleh dunia. Bahkan manusia selalu right, benar nggak? Mana hakku? Itu yang dituntut. Dan itulah si iblis yang bekerja. Jadi saudara, semua pakailah firman. Katakan amin. Semuanya harus pakai firman. Tidak yang lain dalam hidup ini. Harus firman. Apa saja. Kenapa semua orang pintar, mau dokter, dia mau engineer, mau pilot, mau apa saja, mereka disebut pintar kalau mereka punya manual, ada handbook yang dipegang, betul tidak? Nggak mungkin ada orang pintar nggak punya handbook, nggak dipercaya. Pintar apaan kamu? Peganganmu apa? Loh ya atau tidak? Oh, kita bilang soal akademi, soal apa saja, mana handbooknya? Itu harus ada. Handbook kita kan Alkitab ini, betul tidak? Ini di atas segala-galanya. Itu handbook kita. Kita harus pegang itu baik-baik. Lalu kita aplikasikan dalam hidup ini. Kalau kita nggak punya manual, nggak punya handbook, celaka hidup ini. Sepinter-pinternya pilot, sudah punya ribuan jam terbang, tiap kali dia mau berangkat, dia harus buka dulu. Apa locknya itu istilahnya. Betul, nggak boleh. Oh, karena aku sudah hafal. Nggak bisa. Sudah hafal, enak aja. Selalu ada persiapan. Nah, selalu ada buku ini, cuma Alkitab ini yang kita pegang dalam hidup, bukan yang lain. Kalau kita hidup seperti itu, wah, hidup itu menyenangkan sekali. Jadi apa-apa larinya ke firman. Apa-apa larinya ke firman. Berapa saat sebelum kami menikah, saya bilang pada istri saya, dan dia pun tahu persiapan bahwa nggak mungkin rumah tangga ini nanti nggak akan ada masalah, pasti akan ada masalah. Nah, saya ajari dia, nah kita nggak bisa minta nasihat sembarangan orang. Kalau kita sudah dewasa, saya bilang Alkitab. Pokoknya kalau ada apa-apa di antara kita, lihatnya adalah ke Alkitab. Itu sudah perjanjian kami dari awal menikah. Dan itu bersyukur betul. Banyak keributan kami alami, banyak. Tapi ayo kita lihat Alkitab. Mana firman yang ngatur masalah ini itu yang mana? Kita harus temukan itu. Jelas sampai di sini? Jadi apa saja yang kita buat, pakailah ukuran Tuhan Yesus. Pakailah ukuran Tuhan Yesus. Saya kembali sedikit tadi masalah uang itu. Orang itu heran, saudara. Jadi ada seorang pengusaha itu yang pernah ngikuti saya dalam cara hidup saya itu. Dia itu heran. Hobi saya itu masih ke ATM. Pasti karena ngecekin duit. Ada yang masuk atau tidak. Jadi walaupun saya bisa mengeluarkan uang segitu banyak, 500.000 US dollar, saya itu nggak pernah punya saldo yang bisa ngendap lebih dari 3 hari itu nggak ada. Sehingga orang itu berkata, baru tahu aku sekarang, ternyata uang itu nggak pernah kerasan ikut kamu. Itu istilah dia. Oh, betul juga, keren, ini keren. Uang nggak pernah kerasan. Ya memang saya ngajar, uang itu setan, jangan lama-lama dia tinggal dengan saya, celaka nanti. Ada isi berkata, ikatlah. Dia menyebut uang itu mamon yang tidak jujur, bukan, itu kan setan. Jadi jangan setan tinggal lama-lama, celaka nanti kita, saudara. Selalu ada cara yang Tuhan tunjukkan. Selalu ada. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa, sulit dimengerti. Oke? Lihat, kita lanjut, lihat ayat yang lain. Kisah Rasul 20. Saudara kan ngerti istilah dalam bahasa Inggris, kata driving. Ya, siapa sih yang ngedrive hidupmu? Nggak ada kata kayak gitu, bukan? Ya enggak. Siapa itu? Yang memberi semangat, yang mengatur,
yang memotivasi kamu, yang mengontrol hidupmu. Nah, kita belajar dari Paulus. Kalau uang itu yang drive kita, bisa bayangkan hidup ini rusaknya kayak apa. Semuanya bicara uang. Suami istri gak ada yang ngomong duit terus. Baru duduk ngomong duit, berdiri duit, perak ngomong duit. Aduh, udahlah, duit semuanya pokoknya. Apalagi ini orang-orang Chinese ini, aduh, duit semuanya otaknya ini. Apa? Money tree. Nah, siapa yang drive kita? Ada orang yang di drive dengan branded, ya. Wah, kalau nggak pakai yang bermerek itu kok rasanya kurang hidup ini. Dari mulai sepatu sampai yang bagian kepala semua branded. Ada tuh orang yang begitu. Ada orang yang di drive dengan diamond, berlian. Wah, rasa nggak puas kalau nggak beli yang baru. Kalau dengar sana lebih baru bagus ini, berapa karat, warna biru, wah begini, waduh. Padahal dipakai juga kagak. Ada orang kayak begitu loh. Itu bisa panas dingin kalau nggak beli. Saya sampai kaget. Pengen beli, harus beli pokoknya. Nah, masing-masing. Saya nggak tahu saudara pernah punya teman nggak? Hobinya sepatu. Sudahlah, kalau seminggu itu nggak beli sepatu itu rasanya apa? Saya pernah ketemu orang kayak begitu. Terus pakainya kapan? Kamu bukan kaki 1000? Pakai cuma 2? Mau pakai sepatu berapa banyak? Iya toh. Nah, ngerti nggak maksud saya saudara? Maka itu kita harus tanya. Nah, anak-anak kita harus ajari. Apa yang drive mereka? Itu tergantung kita cara hidup. Itu tergantung kita. Nah, tadi saya sharing juga. Kalau sering ngikuti peristiwa kecelakaan yang di Tugu Tani itu. Oke lah, hari ini kalau saudara lihat internet, berita tentang itu semua, pasti akan muncul satu nama lawyer dari 4 korban yang di daerah Tanah Tinggi. Itu pasti ada Roni Berti Talapesi. Itu anak kami. Luar biasa sekarang Tuhan lagi pakai dia. Nah, dia itu anak yatim piatu. Dia cuma 2 orang, kakaknya perempuan, sudah menikah. Lalu ini adiknya. Saya biayai dia sejak SMP. Sejak SMP dia itu nggak punya masa depan. Seorang tua sudah meninggal mau bagaimana? Ya, saya dengan istri jadi papa. Dia manggil saya papa mama. SMA lulus. Terus dia bilang, "Pak, saya mau ngambil hukum saja." "Kenapa kamu ngambil hukum?" Dia orang Ambon. Dia bilang, "Setelah saya lihat papa mama di Papua seperti ini, saya membela orang-orang Papua. Kasihan mereka nggak tahu hukum." "Oh ya bagus kalau kamu sudah punya visi kayak begitu." Akhirnya dia ngambil di Atmajaya. Nah ternyata tadi saya baru ketemu Kristen. Ternyata itu satu alma mater, Kristen ngambil akuntan. Anak saya ini ngambil hukum. Angkatan yang sama juga, baru dia cerita. Oke, lulus saudara dari Atmajaya 2 tahun. Dia magang istilahnya di Gani Jemaat yang terkenal itu. 2 tahun dia mau belajar. Selesai 2 tahun bersama dengan 2 temannya, Batak dua-dua, lalu mereka buka law firm di Jakarta. Itu kira-kira hampir 4 tahun yang lalu. Tahun 2007, sorry. Nah, Tuhan berkati mereka luar biasa. Nah, apalagi anak saya itu motivasinya. Dia sangat termotivasi dengan hidup saya. Dia itu menawarkan diri ke pos kota. Ya, orang Jakarta itu. Pokoknya kalau ada orang-orang miskin yang perlu lawyer, nggak bisa bayar, hubungi saya. 6 hari setelah kejadian, pos kota ini mendatangi keluarga korban yang di Tanah Tinggi. Karena 4 orang, dari 9 itu 4 orang itu satu RT di Tanah Tinggi. Karena itu tetangga-tetangga lagi pulang jalan pagi. Nah, begitu ditanya, nggak ada pengacaranya. Ya karena mereka nggak bisa bayar. Nggak ada pengacara, nggak mau dibayar. Nah, pos kota ini ingat anak saya itu. Nah, itu diteleponnya tanggal 25 malam. Karena saya sudah di airport mau berangkat ke Sydney. 26 saya tiba. Dia bilang, "Pak, itu jam setengah 12 malam, saudara. Tolong doakan, saya sekarang dipilih, ditunjuk jadi lawyer untuk 4 keluarga korban ini." Wah, luar biasa, Ron. Saya bilang begitu. "Baik, Bapak doakan untuk kamu." Ya karena nggak ada yang mau dibayar, ini dia mau. Nah, dia termotivasi dengan hidup saya. Jadi bukan duit, saya bilang, "Awas kamu, jangan uang kamu jadi lawyer." Maka itu ketika mereka meresmikan law firm itu, mereka punya moto, tidak akan ngurus perceraian. Padahal kantor pengacara itu paling dapat duit gampang kalau ngurus perceraian. Karena pengadilan nggak repot-repot, duitnya puluhan juta lagi. Terus,
Kathleen, kamu pintar sekali, terima kasih. Ya om tante semua lupa ya. Cuma Kasihkan alasan. enggak, jangan tersinggung guru tuh ngomong. Oke. Saya tiba di Sydney, sudah sore, terus BBM ini apa itu beredar. Ternyata anak saya itu diwawancara live di Metro TV yang berita siang jam 12 di Jakarta. Wah, jadi gempar. Dia bicara soal hukum semuanya itu. Nah, itu salah satu contoh. Tuhan pakai dia luar biasa sekarang. Ini sekarang dia lagi tesis untuk S2-nya. Dia ngambil di Gajah Mada untuk hukum juga. Nah, itulah cara Tuhan. Kalau kita bisa mengajar anak-anak kita, apa yang drive mereka untuk itu? Jangan hanya uang dan uang. Nah, yang hebat lagi, saksi korban itu kan anak satu semir sepatu namanya Sofyan. Kalau kita baca itu, karena dia itu lagi betulin tali sepatu. Nah, waktu dia jongkok, ini mobil tuh nerjang. Dia lagi di pinggir, ini kena teman yang lain. Nah, sekarang Roni dengan timnya membiayai anak ini. Karena dia itu putus sekolah. Nah, terus satu dari 4 korban tanah tinggi, satu yang paling dewasa itu siapa namanya? Umur 30 lebih. Nah, itu istrinya lagi hamil 7 bulan. Nah, sekarang Roni dengan timnya pun akan menanggung biaya hidup istrinya dan bayi yang akan lahir itu nanti. Waktu dia cerita saya kagum sekali. Jadi apa yang saya ajarkan mereka itu bisa ngerti seperti itu. Maka itu beri anak-anak kita sebuah value, bukan sebuah harta. Ingat itu, value. Tanamkan value. Hati Yesus adalah kemanusiaan itu. Selalu begitu, selalu begitu. Oke, Kisah Rasul 20. Mulai 22. Ayo dibaca salah seorang. Ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah, stop dulu. Paulus menyatakan hidupnya sebagai tawanan roh. Orang ditawan oleh duit sebanyak-banyaknya, betul? Sebagian besar orang di dunia itu yang menawan hidupnya adalah uang. Dia digerakkan oleh uang, apa-apa uang, apa-apa uang. Harus hati-hati dengan uang itu tadi. Jangan sampai setan merusak kita. Belum lama saya dapat ilustrasi bagus sekali. Di sebuah mall ada satpam yang memperhatikan selama berbulan-bulan suami istri kalau jalan gandengan tangan terus. Jadi tangan suami itu yang gandeng tangan istri. Suatu hari si satpam ini nggak tahan, dia memberanikan diri tanya, kenapa bapak ibu bisa semesra itu? Setiap kali bapak ibu ke mall ini saya bertugas, lalu saya melihat bapak ibu gandengan tangan terus. Jawab suaminya, ini bukan mesra. Istri saya tukang belanja, tangannya saya pegang supaya nggak belanja terus. Saya tertawa. Nah, itu kalau uang yang apa drive dia. Lucu juga itu orang. Tawanan roh terus sama dia. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Bukan tur ya, bukan jalan-jalan turis ini saudara. Iya, terus. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Nggak tahu. Kalau saya pakai bahasa kata lain, aku nggak mau tahu akan terjadi apa atas diriku di sana nanti. Betul-betul dia nggak mau tahu. Lalu ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus dari kota ke kota terus bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. bukan hotel dan restoran yang nunggu dia, saudara. Dia tahu bahwa perjalanannya dari kota ke kota itu cuma kesengsaraan dan penjara. Aneh. Dan dia tetap pergi walaupun dia tahu. Nah, ini loh bedanya. Siapa yang drive kita, siapa yang menawan kita dalam hidup itu. Saudara, sungguh ajari anak-anak kita selalu mengasihi the lost, love the lost, tahu ya? Nah, ajari anak-anak kita. Saya ngajar banyak. Sediakan mereka kaleng-kaleng atau apa untuk dana misi. Ajari mereka untuk ingat orang-orang susah. Ada banyak compassion bisa dipakai contohnya. Nah, kalau anak-anak kita dari kecil mereka sudah punya hati yang seperti itu. Ajari cucu ya, Nani ya. Mulai cucu diajarin juga.
supaya punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu. Percayalah, sampai mereka gede nanti, kalau kita sudah pulang ke surga nanti, anak kita akan aman dalam Tuhan. Karena hatinya kita sudah beri value, kita sudah beri motivasi mereka untuk kemana? Mengasihi jiwa-jiwa itu. Terus, ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Cuma itu. Aku nggak mau tahu kejadian apa. Walaupun aku tahu cuma kesengsaraan dan penjara menunggu aku, tapi tetap aku nggak menghiraukan nyawaku. Karena dia punya destiny yang jelas dalam hidupnya itu. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan memang kalau kita lihat perjanjian baru, Paulus ini jauh lebih menderita daripada Petrus, daripada Yohanes. Karena dia lebih daripada separuh hidupnya ada di penjara. Bayangkan ada 13 surat Paulus. Dari kitab Roma sampai Ibrani 13 itu. 70% itu ditulis dalam penjara. Gak masuk akal. Harusnya dia ngomel, maki-maki Tuhan. Kenapa Tuhan gak bela aku dan sebagainya. Karena dia tahu. Maka itu ayo hari ini kita masing-masing mulai memperhatikan apa yang kita mau buat di tahun yang sekarang ini. Jangan cuma tahun demi tahun lewat begitu saja, tanpa ada peningkatan-peningkatan dalam hidup kita. Betul? Lalu kita cuma kembali lagi, tahun baru lagi. Nanti tutup tahun lagi. Terus mau kemana? Apa yang kita harus lanjutkan dalam hidup? Menunggu nanti anak kita sudah dewasa, terus mereka menikah, atau ngapain? Cuma lihat-lihatan duaan gitu. Loh kok iya? Terus ngapain? Pernah nggak mikir itu, saudara? Harus ada sesuatu dalam hidup ini yang kita buat, yang kita keluarkan, yang kita hasil. Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Jangan sampai legacy yang kita buat itu hanya untuk anak-anak kandung kita saja. Setuju nggak saya ngomong ini? Jangan. Justru ajari anak-anak kita untuk bangga bahwa papa mamanya meninggalkan sebuah legacy yang dunia itu akui. Saya percaya anak-anak kita akan jauh lebih bangga daripada legacy hanya untuk dia sendiri. Betul? Kalau kita lihat Mr. Nobel, Alfred Nobel, anak cucunya boleh bangga sekarang karena nama opanya, betul? Yang ada legasinya sampai hari ini di dunia ini. Inilah yang sangat kurang gereja ajarkan. Gereja kebanyakan mengajarkan hanya Tuhan untuk kita saja. Kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk memikirkan orang-orang lain dalam hidup ini. Yang kita tahu bahwa Tuhan yang membutuhkan kita untuk itu. Jadi mulai hari ini betul-betul siapkan diri untuk kita nggak rutinitas, nggak monoton. Itu akan capek, melelahkan sekali. Kita terus mulai ada peningkatan-peningkatan dalam hidup ini. Masih Kisah Para Rasul pasal 27. Hal yang sama terjadi. Coba lihat ayat 1. Judulnya apa? Paulus berlayar ke Roma. Lagi-lagi bukan naik krus ini ya. Bukan jalan-jalan. Ini dia sebagai narapidana itu. Bacakan ayat 1. Ayo, ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Nah, berlayar ke Italia katanya keren, Italia. Jangan lihat itunya dulu. Terus? Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain. Nah, ini masalahnya. Bukan tur, ternyata narapidana ini. Karena dia tidak bisa diadili di pengadilan rendah. Karena kasusnya itu kasus kerajaan. Jadi harus diadili di Roma. Jadi dia itu narapidana. Terus diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Nah, jadi ini tahanan politik. Sehingga jenderal yang ngawal narapidana ini harus yang dari pasukan Kaisar. Bukan jenderal di daerah jajahan. Ini kelas berat tahanan ini. Oke? Terus kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Nah, saudara bisa lihat petanya nanti ya bagian perjalanan itu. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah. Jadi Paulus
Ternyata kelihatan bedanya dengan narapidana yang lain. Sehingga jenderal ini melihat, kira-kira bisa bayangkan ya, pasti yang lain berontak, maki-maki, wah ini kok diam sekali narapidana yang satu. Nonjol sekali sikapnya yang beda. Bisa ngerti ya? Siapa nggak berontak dibawa naik kapal begitu? Mau diadil, mungkin mau dihukum mati juga di sana, nggak tahu. Tapi Paulus beda. Nah, inilah sikap hidup yang ditawan oleh siapa? Seharusnya Paulus bisa protes nggak? Tuhan kenapa Tuhan nggak bela aku? Boleh nggak dia protes begitu? Boleh. Kenapa Tuhan nggak bela aku? Dibawa ke Roma untuk diadili. Ya, kita lihat akhirnya aja. Coba baca dulu pasal 28 ayat 30-31. Dan ternyata Tuhan bawa dia, saudara, ke Italia itu gratis. Untuk nginjil, nggak bayar sendiri. Karena naik kapal tahanan sebabnya. Luar biasa. Udah 28, 30, 31. Silakan dibaca. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house. Nah, hire house. Jadi dia sewa rumah 2 tahun penuh. Terus? And received all that came in unto him. Semua orang yang datang diterima untuk apa? Preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Amin. Jadi akhirnya dia ke Roma itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Sudah selesai diadili, dia lepas, memang gak ketahuan salah kok. Dia tinggal di Roma. Nah, kalau saudara memperhatikan luar biasa begini. Coba ya nanti pulang, buka semua kitab di Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Semua. Itu selalu ada kata penutup. Pasal penutup pasti ada. Mana baca nggak kata itu? Pasti ada penutupnya. Yang tidak ada cuma Kisah Rasul. Begitu selesai, kosong, nggak ada apa-apa. Tahu nggak artinya? Mengapa kitab itu saja? Coba saudara lihat apa Roma pasal terakhir dah. Roma pasal terakhir, ya pasal 16. Coba berapa ayat itu? Bagian terakhir disebut penutup. Ada nggak? Ada kata penutupnya? Ada ya? Pasal ayat berapa itu? 27. Apa judulnya? King James ada juga judulnya? Enggak ada. Apa judulnya di situ? Kemuliaan dia. Tapi ada kata penutup juga di situ ya. Nah, semuanya itu ada, saudara. Kenapa? Enggak, kata judulnya itu. Ya, kalimat ke bawahnya. Chapter 16 ini kan ada header yang biasanya. Iya, biasanya gitu. Dalam itu pokoknya ada kata penutupnya. Tapi Kisah Rasul tidak, saudara. Kenapa? Sebab Kisah Rasul nggak pernah bisa diakhiri. Jadi kalau kita sampai hari ini melakukan pekerjaan penginjilan, berarti sudah ke sekian juta pasal. Ngerti maksudnya? Jadi kita harus melanjutkan. Nanti anak-anak kita harus melanjutkan. Nggak boleh berhenti. Maka itu Kisah Rasul nggak pernah ditutup. Toto hilang gitu aja selesai. Aneh sekali. Oke, kembali ke Kisah Rasul 27 ini. Saya baca ayat yang ke-7. Kisah 27 tadi ya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, pulau Kreta ya, melewati Tanjung Salmoni. Ada semua itu, nama-nama ini masih ada sampai hari ini. Ayat 8 sekarang. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus, nah ini aneh. Paulus ngapain? Padahal di kapal itu ada 3 pemimpin. 1 kapten kapal, nggak disebut namanya. 2 Jenderal Julius dari pasukan Kaisar. 3 Aristarchus. Saudara, kok aneh? Tahu-tahu Paulus yang memperingatkan. Lah kemana 3 orang itu tadi? Padahal itu narapidana. Artinya apa? Dalam kondisi setidak enak apapun juga, kalau kita anak-anak Papa di surga, kita tetap harus jadi jawaban untuk orang-orang di situ. Betul? Ini contohnya. Dia kan narapidana, dia itu kan tahanan mau dibawa ke Roma untuk diadili. Kok bisa memperingatkan? Katanya, saudara-saudaraku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi bagi nyawa kita. Dari mana dia dapat? Ya pasti nggak didengerin dong nasihat yang dia tawanan kok. Ngomong ya anggap angin aja. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada
kepada perkataan Paulus. Ya wajar. Kamu tahanan mau ngomong apa? Siapa yang ngerti laut ini? Kami yang tahu. Ya udah. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi. Nah inilah penipuan dari musuh. Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai kereta. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali karena takut pecah karena ombak, saudara. Dulu kan kapal kayu semua. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis karang, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Yang pernah naik kapal ngerti. Kalau sudah mesin mati, kapal nggak berdaya, terapung-apung itu bahaya besar. Mereka akan terseret arus. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Sudah nggak tahan lagi nih, supaya ringan. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi navigasi pun dibuang. Sudah payah keadaannya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Jadi siang pun gelap, malam pun tambah gelap karena nggak ada bintang. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah siapa? Berdiri siapa? Paulus. Ingat, dia tetap narapidana. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran kerugian ini. Betul tuh dia ngomong, kan aku sudah ngomong, tapi kamu nggak nurut. Tapi Paulus nggak sombong, terus nggak bilang ngerasain lu, nggak bilang begitu. Dia ketemu solusi lagi. Lihat kalimat berikut ini bagus sekali. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku ngapain? Menasihatkan kamu. Ini yang saya kagum. Anak-anak Tuhan, milikilah firman dalam hidup. Siapapun kita, jangan tunggu kita punya jabatan dalam gereja lalu kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan. Siapapun kita. Cemile nggak boleh merasa, aduh, nggak ada koyan jadi janda. Enggak. Tuhan tetap akan pakai. Semua kita. Umur tidak menentukan, katakan nama. Musa itu mulai melayani umur 80 tahun. Saya kira nggak ada lebih tua dari Musa di antara kita hari ini. Ya toh tetap Tuhan pakai. Ini Paulus dan dia yang sekarang menasihati. Ini luar biasa. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah ini luar biasa. Dia nggak asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi, asal ngomong. Apa dasarnya dia meyakinkan nggak ada yang celaka kecuali kapal ini? Apa alasannya? Lihat ini. Ayat 23. Karena kapan? Tadi malam. Berarti seluruh kapal itu sudah mabuk, saudara. Masuk perwiranya, jenderalnya, nakodanya sudah teler semua. Karena diombang-ambingkan, tinggal Paulus yang berdiri sendiri. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisi. Jadi walaupun dia mengingatkan, coba nasihat Tuhan yang lalu kau dituruti, nggak sampai begini. Dia nggak nyukur-nyukurin, rasain dulu segala macam. Dia tetap bertanggung jawab. Karena dia adalah satu-satunya orang benar di atas kapal itu. Nah kita ini anak Tuhan. Kita harus begitu. Saya kembali masalah Roni dulu ya. Kenapa sampai dia itu bisa punya sikap hati seperti itu? Memang dia itu
Ya, cukup banyak kalau saya berkata anak-anak kami yang begitu sadar apa yang kami buat untuk mereka, sampai mereka bisa sarjana, bisa saya sudah meluluskan 4 doktor, saudara, PhD. Keempat lulus itu yang tahun lalu, 27 September 2011. Ini yang masih ngambil PhD masih ada 3 orang lagi. Saya akan terus berjuang. Nah, saya memberi motivasi kepada mereka untuk hidup yang benar. Nah, salah satu motivasi yang saya tanamkan pada Roni adalah bagaimana hidup itu jadi berkat buat orang lain, bukan untuk dirimu sendiri saja. Dan semua anak itu memperhatikan betul. Nah, satu kali saya pernah ngajar dan dia ada. Coba saudara buka Yohanes 1 ayat 29. Kok tiba-tiba saya ingat ayat itu. Yohanes 1 ayat 29. Coba saudara baca. Maaf, bukan saya mau merendahkan atau apa, tapi karena kesalahan para gereja, kesalahan para hamba Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dengar kata Yesus anak domba Tuhan, anak domba yang disembelih. Terus terang saudara, kalimat itu kalau kita katakan pada orang yang belum percaya Tuhan, bingung. Anak domba itu kan untuk sate. Lamb of God. Loh, itu kan membingungkan. Nah, itu banyak gereja nggak pernah nerangkan. Saya nerangkan dan Roni itu tahu betul. Coba baca ayat 29. Ayo. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, saudara, itu pertama kali Yohanes Pembaptis melihat Yesus di depan orang banyak. Sebelumnya kan dia sudah khotbah terus. Nanti ada yang lebih hebat dari aku. Yesus namanya begini, dia sudah ngomong semuanya itu. Tapi dia belum pernah ketemu. Tiba-tiba hari itu Yesus lewat, otomatis kan dia excited betul. Oh, ini dia orangnya. Jadi Yohanes itu yang memproklamirkan, yang memperkenalkan, yang mempromosikan Yesus Tuhan. Tapi pakai istilah yang kita nggak mengerti. Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Apaan itu? Nah, kalau kita nggak tahu sejarah Romawi pada waktu itu. Jadi begini. Sampai zaman sekarang pun, ya hukum itu masih sama. Karena itu kitab Musa yang dipakai. The lawgiver kan Musa. Penerima hukum dan pemberi hukum pertama di dunia adalah Musa. Nah, dalam hukum Musa itu dipakai oleh semua hukum di dunia sampai hari ini. Seorang terdakwa pembunuhan sekalipun, kalau mereka diadili, tetap harus ada pengacara, bukan? Lah, betul tidak? Harus tetap didampingi. Nah, itu aturan Taurat Musa. Yahweh yang memberi aturan itu. Nah, sehingga di zaman Romawi dulu, kalau ada orang dihukum mati atau ada orang divonis karena kesalahannya, maka mereka nyeletuk, siapa yang jadi anak dombamu ini siapa? Itu Islam dipakai pada zaman itu. Ngerti maksudnya? Lawyermu itu siapa? Itu nama anak domba itu. Nah, ketika Yohanes mengatakan itu, Yesus itu pembela. Nah, zaman dulu seperti zaman sekarang. Tergantung kuat uangnya. Makin banyak uangnya, terdakwa bisa hire yang lebih hebat. Siapa dombamu? Kalau kamu nanti diadili, siapa menjadi penggantimu? Siapa yang akan membela kamu? Nah, saudara, sadar nggak bahwa kita pun harus jadi anak domba itu? Katakan amin. Untuk orang-orang yang salah di sekitar kita. Ini gereja nggak pernah ngajarkan itu. Ya biar urusan Tuhan itu nggak bisa. Kita harus nolong karena mereka perlu. Nah, Roni pernah mendengar saya khotbah seperti itu. Begitu jadi pengacara yang luar biasa di Mobela. Jadi anak domba yang dikorbankan. Nah, Paulus jadi itu di atas kapal itu. Musa ketika Yahweh marah kepada Israel, saya bilang aku bunuh mereka semua Musa. Karena mereka kurang aja. Musa berdiri. Nah, kita sering dengar khotbah standing in the gap. Itu dari kitab Yesaya. Tapi nggak pernah dijelaskan. How? Jadi kalau kita ada orang susah, ada orang bermasalah, kenapa? Kita datang mewakili Yesus. Sebagai anak domba buat orang itu. Berbahagialah saudara kalau bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Bagaimana kita punya perhatian pada orang-orang di luar kita. Ngerti ya? Oke, kita kembali ke Kisah Rasul. Karena tadi malam, ayat 23 ya, seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, pasal 27, ayat 24 sekarang. Dan ia berkata, malaikat itu berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena Paulus. Nah, ini loh yang Tuhan cari, saudara. Sebagai orang Kristen.
Jadi kita betul-betul harus ingat orang-orang lain. Selalu begitu dalam hidup. Berani meyakinkan semua orang di kapal ini akan selamat gara-gara satu orang. Percayakah saudara bahwa hal ini masih terjadi sampai hari ini? Untuk semua kita yang jadi anak-anak Bapa di surga. Kita jadi anak domba buat orang lain. Kita membela, kita ngurus. Maka itu kalau saudara bisa ngikuti saya tiap hari, saudara kan tahu cara hidup saya. Semua yang kontak saya itu pasti orang bermasalah. Dan saya tidak pernah stres menghadapi itu. Karena saya tahu Tuhan beri saya kemampuan untuk jadi anak domba buat orang-orang yang siap untuk jadi korban. Dan bersyukur kalau sekarang anak saya Roni itu bisa seperti itu. Kembali sedikit ya ke ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisi. Menurut saudara, dalam kondisi seperti itu, Paulus sedang tidur atau sedang bergumul? Ayo, sedang apa? Kok tahu saudara bergumul? Karena kalau tidur, terus maka Paulus, aku bermimpi tadi malam. Itu berarti dia tidur. Ini gak mimpi kok. Dia lihat penglihatan. Berarti dia lagi bergumul. Terus, ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya pasti terjadi. Nah ini yang kita perlu. Yakinkan semua orang di sekitar kita dengan manual kita. Ini ayat hebat. Saya baca lagi ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Saudara pernah ketemu dokter, ketemu notaris, ketemu pengacara, saudara ketemu engineer, ketemu apa saja maksudnya. Kalau mereka kita ajukan pertanyaan, terus mereka nggak bisa jawab, mereka pasti bilang tunggu aku cari buku itu, manualnya, betul tidak? Karena sudah tertulis semua aturan-aturan itu. Nah ini yang dialami oleh Paulus. Dia sangat percaya kepada firman Tuhan, betul tidak? Ini kan tidak mungkin. Semuanya sudah mabuk. Alat-alat kapal itu sudah nggak ada. Jadi tinggal kapal kosong itu yang jalan dengan orang saja. Muatan kapal pun sudah nggak ada. Lo kok berani dia ngomong? Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada. Sekarang sejak ada Google enak. Gak usah percaya buku tebel-tebel itu. Cari di Google. Masalah apa saja di situ ada. Sakit apa saja semua ke dokter. Ya, lama-lama dokter bisa nggak laku tuh. Di Google ada semuanya tentang ini. Hebat. Nah itu kan dipercaya. Apalagi firman Tuhan. Semua pasti terjadi sama seperti dinyatakan kepada. Lihat ayat 27. Baca. Berapa minggu mereka itu baca. 27. Ayo. But when the 14th night, Ya 14 night. Terus. as we were driven up and down in Adria, about midnight the shipmen deemed that they drew near to some country. Ya. Jadi 14 malam itu kan 2 minggu. Enggak lihat matahari, enggak lihat bintang. Apa enggak tengah tunggu mati? Betul enggak? Dalam kondisi seperti itu Paulus berdiri. Menasihat. Jadi kekristenan kita harus betul-betul berpegang pada firman. Bukankah telah kukatakan kepadamu Joshua, tabahkan dan kuatkan hati. Itu firman. Untuk apa saja dalam hidup kita harus firman. Saya mau cari sekarang jumlahnya. Ayat 37. Baca. Berapa jumlah mereka? Ayo We baca. were in all in the ship 216 souls. Apa 300? 216 and 16. Trisko. Apa itu? Yeah. Oke. Jadi 276 orang. Itu dengan Paulus. Maka dari angka ini saya mengambil kuota istilahnya. Berarti Papa mengharapkan setiap kita satu orang benar. Di setiap kondisi harus bisa menyelamatkan 275 orang. Enggak cuma sekali seumur hidup loh. Enggak sekali seumur hidup, awas. Loh betul enggak? Ini ayatnya. Luar biasa bukan? Ayo. Ini yang gereja enggak ajar saudara. Bagaimana kita punya impact to the society. Betul tidak? Maka itu kalau di Indonesia saya itu mengajar. Semua orang Kristen harus siap jadi ketua RT.
Betul tidak? Nah, ketua RT itu paling susah, nggak ada yang mau, nggak dibayar, direpotin terus. Tapi justru itu kesempatan. Wah, saya minta mereka semua orang percaya jadi ketua RT. Kesempatan untuk menginjili mereka, mengembalakan mereka, menjadi berkat buat mereka, menjadi penasihat buat mereka. Termasuk jadi anak domba tadi. Saya ngajarkan mereka kalau ada orang Kristen, ya sebelum hidup sungguh-sungguh diberkati Tuhan, rumahnya cuma di gang kecil, motor aja nggak bisa masuk. Begitu rapatnya rumah satu dengan rumah yang lain, sampai tetangga kentut sini bisa dengar, misalnya begitu. Nah, saya ngajar begitu. Nah, suatu hari sudah diberkati Tuhan, bisa beli rumah di Gading Serpong, misalnya. Jangan pindah ke sana, kontrakkan saja. Bingung mereka, lu kenapa? Kalau saya pindah ke Gading Serpong, gue bisa jadi berkat dengan tetangga. Karena pagar tinggi-tinggi sudah misalnya, nggak kenal dengan tetangga. Tinggal di rumah yang kecil itu, supaya kamu tetap jadi berkat buat lingkungan. Saya begitu radikal dengan kebenaran untuk hidup itu jadi berkat. Karena itu kerinduan Tuhan. Nanti pulang baca ya. Kalau saudara baca kisah Lot. Begitu mereka berempat lari, tapi kan Lot bilang gak sanggup kalau sampai ke gunung itu. Karena ngeri itu bencana. Terus Lot kan nawar pada malaikat, ada kota kecil di depan yang namanya Soar. Masih ingat? Ya, saya nggak ada waktu ya, saudara baca. Bolehkah kami larinya ke situ? Jangan ke gunung itu, terlalu jauh. Malaikat menjawab, boleh. Akhirnya kota itu nggak dihukum. Padahal tadinya itu termasuk yang dihukum. Gara-gara ada 4 orang yang saya pakai istilah setengah benar Lot itu. Kan nggak benar-benar hidupnya kayak begitu, duniawi betul. Yang setengah benar aja bisa nyelamatin orang. Masa yang benar nggak bisa nyelamatin orang? Itu istilahnya. Jadi Kristen kita itu kita harus lihat. Bukan rajinnya kita ke gereja, tapi apa dampak yang kita buat untuk orang-orang di sekitar kita. Aduh, saya bisa cerita banyak orang-orang yang betul-betul berdampak karena ketemu saya. Maaf gak sombong, tapi itu fakta. Karena saya pakai firman ini, contoh sekali. Kata yang paling banyak yang ditulis oleh Paulus dalam surat-suratnya, Christ in you. Christ in you, betul enggak? Itu saudara baca itu paling banyak. Christ in you. Dari kitab Roma itu dia sudah ngomong terus. Nah, karena saya tinggal di Papua, maka saya bisa ngerti arti kata itu, Christ in you. Apa hubungannya? Pasti saya bertanya. Hubungannya adalah begini. Siapa yang pernah kena demam berdarah, atau siapa keluarganya pernah kena demam berdarah? Pasti ada, bukan? Oke. Malaria, banyak saya di Papua. Nah, saudara pernah tahu nggak? Apa sarana dipakai oleh demam berdarah malaria bisa kena kepada manusia? Sarananya apa? Nyamuk. Loh, kok bisa nyamuk itu membuat orang demam berdarah atau malaria? Karena dalam diri nyamuk ada virus itu. Ngerti? Nah, kalau saya pakai ilustrasi nyamuk ini, Christ in you, Kristus itu di dalam kamu. Ayo jujur jawab, mana lebih hebat? Demam berdarah dalam tubuh nyamuk atau Kristus dalam hidup kita? Ngerti pertanyaannya? Harusnya siapa lebih dahsyat? Kristus dong. Kalau dia termasuk sebuah virus, istilahnya begitu. Nah, masalahnya, ayo saya buktikan ada 4 hal tentang hidup nyamuk yang sangat luar biasa dan kurang ajar betul. Kita tuh kalah. 1, mana lebih panjang, umur kita atau umur nyamuk? Nah, nyamuk itu cuma ukuran hari loh, saudara. Nggak ada minggu. Itu pun kalau nggak kita ceplek. Kalau dia lewat depan kita, mati cuma berapa hari dia mati sudah. Loh, betul? Nggak ada nyamuk sampai umur 1 tahun. Habis kita semua kalau nyamuk umur 1 tahun. Aduh. Nomor 2, radius hidup mereka. Ayo, siapa yang pernah tahu apartemen di Jakarta? Lantai keberapa sudah nggak ada nyamuk terbang? 10 sudah ketinggian buat nyamuk itu. Nggak perlu beli obat nyamuk, usaha di apartemen tinggal ada nyamuk. Nggak mampu mereka terbang. Jadi nggak mungkin ada nyamuk dari Kemayoran itu bisa ke Taman Anggrek. Kejauhan buat dia terbang. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, ruang hidup kita, radius kita, bisa terbang ke Australia berapa ribu kilometer itu. Bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Nomor 3, gedenya gede siapa?
Loh, ini pertanyaan penting bukan? Saya pakai ilustrasi jangan tersinggung, dan upil kita lebih gede daripada nyamuk itu. Maaf. Saya ngomong apa adanya. Nomor 4, ini lebih hebat lagi. Kalau nyamuk interaksi dengan hidup manusia, itu perlu berapa lama? Nggak sampai menit. Kalau sampai kita gigit nyamuk menit, nggak rasa, itu kulit badak namanya, segitu saja. Loh, betul nggak? Dia baru nempel berapa detik, gatal, kita goyang, dia terbang. Nah, kita ini kalau interaksi dengan orang, ayo contoh chatting, telepon bisa berapa jam itu. Urusan bisnis. Kita ketemu orang di mall, kita ketemu orang di station, ketemu orang di mana. Pasti lebih dari 5 menit, bukan? Betul tidak? Nah, pertanyaannya, orang itu kena dampak kita nggak? Kalau nyamuk yang segitu rupa, nempel sedikit aja, dan ninggali virus sesuatu dari dalam tubuhnya, kita bisa KO. Orang segede ini. Jadi kalau Christ in you, terus kita interaksi dengan banyak orang, dan orang-orang kita temui nggak punya dampak, ada yang salah dalam hidup ini. Betul, ada yang salah. Maka itu ayo mulai hari ini kita berubah. Jadilah Kristen yang betul-betul menyenangkan hati Bapa. Dan manualnya, handbooknya ini kita harus pegang. Betul. Selalu rindu jadi berkat, ingin memberkati, selalu begitu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Kita punya impact, betul? Harus bisa, karena Kristus sudah di dalam kita. Harus bisa. Kenapa? Boleh. Asal jangan berbuat dosa. Matahari terbenam beres. Marah boleh. Kenapa tuh? Malam pagi lagi. Iya, betul. Marah, lu benar. Marah pagi sampai sore, benar. Sore berdamai. Besok lanjutan, nggak apa-apa. Lu itu Alkitab. Bisa. Lu benar. Berdamai dulu. Ada yang bawa terjemahan The Message enggak? Jadi boleh marah asal kita nggak berbuat dosa. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. The Message saya lihat di antara semua terjemahan tuh buah roh, betul. Kasih, damai sejahtera, sukacita, sabar, semuanya itu. Ya orang bisa ngelihat. 4 ayat 26. Go ahead and be angry. Ya, go ahead. Be angry terus. You do well to be angry, but don't use your anger as fuel for revenge. Fuel. And don't stay angry. Don't go to bed angry. Saya kagum terjemahan The Message. Don't go to bed angry. Saya ngajarkan ini di banyak tempat, itu untuk suami istri. Marahlah kalau pagi sampai sore. Berdamai sebelum naik ke tempat tidur. Karena ada Yesus di tempat tidur itu. Berdamai tempat tidur, wah bisa guyon, bisa macam-macam. Bisa bangun, lanjut, mau apa kamu? Bener, seharian, wah lu bisa. Lu justru itu hebat. Itu hebat ayat itu, bener. Begitu saya ngajarkan, hei, kamu nggak boleh marah sebelum kamu kawin. Karena yang boleh marah hanya sudah menikah. Itu betul-betul luar biasa. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita melihat ayat ini. Kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Yosua pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintah